belajar ya, Biblika, pemikiran Yakobus. Ya, kita masuk ke pemikiran Yakobus. Sebelum masuk ke pemikiran Yakobus, saya mau menjelaskan ini masuk bagian pemikiran saudara-saudara Yesus. Kenapa saya sebut saudara-saudara Yesus? Karena Yakobus adalah saudara Yesus. Yudas juga, setelah Yakobus nanti Yudas. Yudas itu Yudas saudara Yesus. Ya, bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak nulis kitab. Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, anak Maria, gitu ya, memiliki saudara dari pernikahan Yusuf dengan istri sebelum Maria. Antara lain Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon serta Salome. Ya, itu tercatat di Markus 6 ayat 3. Silakan dibaca dulu. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, lanjut ke Markus 15 ayat 40. Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ya, jadi nama-nama itu Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon serta Salome adalah saudara Tuhan Yesus. Saudara dalam arti saudara tiri. Ya, jadi pada saat Yusuf menikahi Maria, sebetulnya Yusuf sudah pernah menikah dan dikaruniai 5 anak, gitu ya. Makanya pada saat Yesus dewasa, kisah tentang Yusuf tidak terdengar lagi, karena Yusuf sudah meninggal, gitu ya. Yusuf sudah tua waktu menikahi Maria. Maria masih muda, ya. Maria muda, Yusuf sudah tua. Dan dari pernikahan yang pertama, Yusuf punya anak Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, serta Salome, perempuan. Ya, begitu ceritanya Bapak Ibu. Jadi Anda jangan heran, kemana ya Yusuf pada saat Yesus besar kok enggak pernah ada, gitu ya. Ya sudah meninggal, gitu ya. Nah, kita Protestan jarang mendengar kisah ini, tetapi di sejarah gereja yang disimpan di gereja purba, baik Roman Katolik maupun Ortodok itu ada, ya, sumber-sumber itu ada, ya. Jadi setelah Yesus lahir, Maria tidak punya anak lagi. Yesus tidak punya adik, ya. Yesus tidak punya adik, punya kakak tapi tidak punya adik. Oke, kita masuk surat Yakobus. Penulisnya memperkenalkan diri sebagai Yakobus, seorang hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 1 ayat 1. Yakobus pasal 1 ayat 1. Silakan dibaca. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, tradisi gereja awal menganggap surat ini berasal dari Yakobus, saudara dari Tuhan kita. Dan Yakobus ini adalah uskup pertama dari Yerusalem. Ya, dikenal sebagai Yakobus yang adil. Surat Yakobus kira-kira ditulis tahun 55 sampai 60 Masehi. Yakobus yang adil telah menjadi martir atau wafat sekitar tahun 62. Ya, jadi Yakobus ini mati tahun 62. Beberapa orang menganggap suratnya sebagai kitab perjanjian baru yang pertama atau tertua, gitu ya. Ditulis setelah kematian Stefanus sebagai martir dan penyebaran orang Kristen dari
Yerusalem, gitu ya. Jadi saat Stefanus mati, martir, orang Kristen tersebar. Nah, Yakobus menulis surat itu. Yakobus menulis surat untuk orang-orang yang menyebar. Jadi Stefanus mati itu ya, orang Kristen di sekitar Yerusalem, orang yang percaya langsung semburat istilahnya. Pergi kemana-mana sudah. Nah, Yakobus menulis surat untuk mereka. Gitu ya. Kita baca yuk Kisah 8 ayat 1. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya. Jadi di Kisah Para 8 ayat 1 itu tentang pembunuhan Stefanus itu membuat orang-orang Kristen yang lain ketakutan dan langsung keluar Yerusalem, gitu ya. Itu cerita tradisi tentang surat Yakobus. Namun jika kita dalami secara sastra, gitu ya, surat Yakobus ini kira-kira ditulis sama penerusnya. Karena Yakobus orang Ibrani, berbahasa Aramaik. Tetapi tulisan Yakobus ini menggunakan seni sastra Yunani. Jadi tulisan Yunaninya bagus. Gitu ya, bukan Yunani yang populer, tetapi sastra Yunani. Sehingga diduga penulisnya seorang Yahudi di luar Palestina. Kemudian ya, surat Yakobus selalu mengutip Perjanjian Lama dari Septuaginta, bukan dari Aramaik atau Ibrani. Jadi dari kritik teksnya kemungkinan yang menulis, gitu ya, orang Yahudi di luar Palestina. Entah murid, sekali lagi ya, entah murid, entah istilahnya pengikutnya Yakobus. Yang pasti bukan Yakobus asli kemungkinan, gitu ya. Meskipun mungkin saja itu teologianya, ajarannya, tapi yang benar-benar menulis mungkin muridnya di kemudian hari, gitu ya. Menurut kritik teks, gitu ya. Menurut tradisi Yakobus yang nulis. Menurut kritik teks mungkin muridnya atau penerusnya, gitu ya. Karena tulisannya bahasa Yunani yang bagus, bahasa seni sastra Yunani, bukan Yunani yang populer. Itu tentang penulisan, ya. Latar belakangnya tidak seperti surat Perjanjian Baru kebanyakan. Yakobus tidak menunjukkan suratnya kepada gereja tertentu atau wilayah geografi tertentu, tetapi kepada 12 suku yang tersebar ke luar negeri. Ya, ke-12 suku yang tersebar, ya, begitu pembunuhan Stefanus terjadi, orang Kristen tersebar, ya, balik ke asalnya masing-masing, balik ke Alexandria, balik ke Mesopotamia, segala macam. Nah, disitulah Yakobus menulis, saat itulah Yakobus menulis untuk orang percaya yang terserak itu, yang diaspora itu. Ya. Jadi 12 suku yang tersebar, gitu ya, di pasal 1 ayat 1, ini berarti kepada komunitas orang percaya di perantauan. Belum tentu 12 suku Israel, ya, karena saat itu 10 suku Israel yang ada sudah tidak ada, sudah lenyap. Dibuang sama Asyur, gitu ya, dibawa sama Asyur entah kemana. Jadi pasti bukan untuk 12 suku secara biologis, gitu ya, tetapi secara iman. Walaupun Yakobus merupakan seorang Yahudi Kristen dan mengasumsikan penerima familiar dengan Perjanjian Lama, suratnya ditulis dengan tulisan Yunani yang elegan. Jadi tulisan Yunaninya bagus. Tidak ada indikasi bahwa ini ditujukan kepada orang Yahudi, Yahudi asli, gitu ya, atau Yudaisme, gitu. Enggak, ya. Jadi benar-benar memang untuk orang percaya, orang Kristen maksudnya di perantauan. Orang-orang yang Yakobus tuju mengalami beberapa pencobaan, penganiayaan, penipuan, ketidakadilan ekonomi, kemiskinan, kemurtatan, dan perpecahan dalam jemaat. Yakobus menggunakan otoritasnya sebagai uskup Yerusalem
untuk menghidupkan kembali moral, iman yang benar, ya, iman yang hidup dan yang benar akan mendorong pertobatan. Saya ulangi, sebagai uskup Yerusalem, ya, Yakobus menggunakan otoritasnya sebagai uskup Yerusalem untuk menghidupkan kembali moral, iman yang hidup dan benar. Ya, iman yang hidup dan benar akan mendorong pertobatan, akan mendorong perubahan pikiran, akan mendorong orang kembali ke jalannya yang baik, ke jalannya yang benar. Gitu ya. Kesabaran, penguasaan diri, gitu ya. Gaya tulisan kitab Yakobus mirip-mirip kitab kebijaksanaan Salomo. Ya, jadi tulisannya mirip kebijaksanaan Salomo. Tema utama, harmoni dari iman dan perbuatan. Ya, jadi inti yang disampaikan surat Yakobus adalah harmoni iman dan perbuatan. Tahu ya harmoni? Harmoni itu berarti seiring, tidak ada pertentangan, sejalan, seirama, gitu ya, itu harmoni. Surat ini memiliki banyak kesamaan langsung dengan khotbah di atas bukit. Yakobus tidak mengajar kita diselamatkan oleh perbuatan, tetapi dia mengajar bahwa sebuah iman mati jika tanpa perbuatan. Iman seperti ini tidak menyelamatkan. Ya, iman tanpa perbuatan tidak pernah menyelamatkan. Iman yang disebut iman sudah seharusnya dengan perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan itu sebetulnya cuma percaya saja. Ya, kita zaman sekarang lebih bisa memahami apa bedanya percaya sama iman. Nah, kalau iman itu pasti dengan perbuatan, pasti dengan ketekunan, pasti dengan ketaatan, pasti dengan kesetiaan, itu iman. Jadi tidak sederhana, gitu maksudnya ya. Menurut Yakobus, perbuatan yang dimaksud, ya, menurut Yakobus, perbuatan yang dimaksud adalah kebaikan atau moral yang agung, ya, moral yang agung, moral yang mulia, gitu loh istilahnya. Bukan tradisi Torah atau liturgi. Sebab Yakobus memberi contoh perbuatan Abraham di mana Torah dan ritualnya belum ada. Kita baca yuk, pasal 2 ayat 21. Ya. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya. Ya, itu contoh yang dimaksud iman Abraham. Nah, nanti di bawah kita akan jelaskan lebih dalam. Yakobus menjelaskan bahwa anugerah tidak membatalkan tanggung jawab pribadi. Iman harus disertai tindakan nyata, gitu ya. Ajaran Yakobus dan ajaran Yesus yang telah beredar saat itu memiliki persamaan. Bisa jadi memang Yakobus meneruskan apa yang disampaikan Yesus. Hal itu terbukti dari tulisan-tulisannya. Ini saya jelaskan Bapak Ibu. Ya pasti toh Pak, Yakobus pasti mengikuti ajaran Yesus. Belum tentu Bapak Ibu. Yang dimaksud belum tentu bukan berarti Yakobus bertentangan, tidak. Dulu sebelum jadi uskup Yerusalem atau di masa mudanya Yesus, gitu ya, di masa Yesus hidup, saudara-saudara Yesus ini tidak ada yang percaya sama Yesus kan? Saudara-saudara Yesus, kakak-kakaknya Yesus, kakak tirinya ini kan ngeledek semua. Gitu loh. Jadi ini saya sampaikan sepeninggal Yesus gitu ya, naik ke sorga, ternyata Yakobus, Yudas dan saudara-saudaranya percaya pada Yesus. Makanya ajarannya sama. Ya. Kita coba cek ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 12. Yakobus 1 ayat 2 dan 12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat 12.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, kita bandingkan sama ajaran Yesus ya. Matius 5 ayat 10 dan 12. Matius 5 ayat 10 dan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, ajaran Yakobus dan ajaran Yesus sama. Orang benar itu pasti teraniaya. Itu pasti menderita. Kenapa? Itu ujian buat imannya. Para nabi seperti itu dulu. Jadi kamu gitu ya. Jadi kamu orang Kristen zaman sekarang jangan heran kalau kamu menerima berbagai macam ujian. Berbagai macam pencobaan. Baik itu penderitaan maupun iming-iming gitu maksudnya. Jadi sama, warnanya sama. Yakobus dan Yesus ya ajarannya. Yakobus 1 ayat 5. Silakan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, Matius, kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 6 sampai 7. Matius 7 ayat 6 dan 7. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, sebab jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ajaran Yesus dan ajaran Yakobus sama. Mintalah hikmat. Belajaro, itu bahasanya saya, itu bahasa Pak David itu belajaro. Bahasanya Yakobus, mintalah hikmat. Bahasanya Yesus, ketoklah, mintalah. Gitu. Bapak Ibu, kebenaran itu tidak mungkin didapat dengan gratis. Kebenaran itu harus dicari, harus diminta, harus diperjuangkan. Tidak mungkin Anda dapat sendiri. Kebenaran itu sudah tersedia. Di Alkitab banyak kebenaran. Tetapi kalau tidak Anda baca, tidak Anda mengerti, tidak Anda pelajari, ya, tidak akan pernah mengerti. Dan tidak akan pernah menjadi milik Anda. Siapa mau berhikmat, hendaklah ia menyisihkan waktu untuk merenung. Orang yang senangnya berkegiatan, nggak enak kalau nganggur. Tetapi nganggur itu juga ada manfaatnya jika Anda pakai untuk merenungkan firman. Itu maksudnya. Jangan sibuk terus, apapun. Nggak enak Pak, diem Pak. Loh, diem itu menambah hikmat. Anda menyisihkan waktu merenungkan firman, perlu diam. Nggak bisa dengan kesibukan. Gitu. Sambil dengerin khotbahnya Pak Eras gitu ya, sambil nyetrika, sambil masak, saya yakin nggak ada 10% yang masuk. Saya yakin. Anda harus duduk diam mendengarkan. Untuk punya hikmat, Anda harus mencari, Anda harus mengetuk, Anda harus meminta. Itu maksudnya. Sama pola pikirnya Yakobus dan Yesus, sama. Ya, jadi ajarannya jangan diragukan. Masih banyak yang lain, daftar saya banyak, tetapi kalau saya bacakan semua nanti tidak selesai, ya. Jadi ajaran Yakobus jangan diragukan, ya. Ini ajarannya Yesus juga. Emangnya ada yang meragukan, Pak? Ada.
Karena memang sejarahnya Yakobus ini istilahnya ahli Taurat, orang Farisi gitu. Saudara Yesus itu orang saleh, dihormati sama Farisi. Ya. Kalau ini kan gini, di Yerusalem pada saat pembunuhan Stefanus, gini, di Yerusalem dulu ada dua golongan orang Kristen. Yang satu orang Yahudi asli yang percaya Yesus, itu seperti Yakobus ini maksudnya, dan orang Yahudi Yunani, orang Yahudi tetapi tinggal di perantauan dan berbahasa Yunani. Pada waktu pembunuhan Stefanus, itu yang dibunuh dan diusir sama orang-orang Yerusalem, itu orang Yahudi Yunani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Stefanus itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi orang Yahudi jadi orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini diusir, dikejar-kejar, akhirnya kan keluar diaspora. Sedangkan orang Ibrani asli yang percaya Yesus belum diapa-apakan. Buktinya apa? Petrus dan murid-murid yang lain nggak diapa-apain. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi yang pertama berontak, yang pertama frontal menyatakan Yesus Tuhan itu orang Yahudi berbahasa Yunani. Orang Yahudi berbahasa Aramaik atau berbahasa Ibrani, orang Yahudi Yerusalem, Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain, mereka tidak lari kemana-mana. Mereka nggak dikejar-kejar sama Farisi. Mereka tidak dikejar-kejar sama Saul, enggak. Mereka tetap di Yerusalem, aman-aman. Yang tidak aman ini orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu. Nah, supaya tahu sejarahnya, ya. Jadi dengan gini ya, dengan mengerti ini sebetulnya kekristenan itu sudah merambah keluar Yerusalem lebih dulu sebelum para rasul menginjil. Kenapa? Kok gitu Pak? Ya karena orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka setiap Paskah ini kan datang ke Yerusalem untuk berziarah. Disitulah mereka mengenal kekristenan. Mereka keluar dari Yerusalem, mereka membawa kekristenan keluar. Jadi sebetulnya Kristen lebih menyebar lebih dulu daripada 12 rasul memberitakan keluar Yerusalem. Gitu. Ya. Nah, termasuk surat Yakobus ini. Mereka menuliskan kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani supaya mereka bertahan dengan iman. Meskipun kamu dianiaya sama saudaramu yang di Yerusalem, tetaplah istilahnya gitu. Istilahnya begitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong gitu ya, bahwa kekristenan disebarkan oleh Paulus, itu tidak 100% benar. Kekristenan didirikan oleh Paulus, itu tidak 100% benar. Paulus betul, dia misionaris pertama. Tetapi sebelum Paulus, banyak orang Yahudi di perantauan sudah beragama Kristen, sudah mengenal Yesus. Dari mana? Dari pada saat mereka ke Yerusalem untuk berziarah. Pada saat loteng Yerusalem pencurahan Roh Kudus gitu ya, itu kan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang mengerti itu bahasa apa. Orang Yahudi berbahasa Aramaik yang mengerti itu apa. Orang Yahudi berbahasa Persia yang tahu itu bahasa apa. Kan mereka mendengar dengan bahasanya sendiri. Mereka berdoa tetap pakai bahasa Ibrani atau berbahasa Aramaik. Tetapi yang didengar oleh orang-orang Yahudi dari luar Yerusalem, loh itu kok bahasaku? Padahal enggak, mereka tetap ngomong berbahasa Aramaik. Bukan tralala trilili loh. Bukan, tetapi orang yang mendengar mengerti bahasa itu, gitu loh. Itu loh mujizatnya, karunianya di situ. Ya. Oke, kita masuk ke isi langsung ya.
pasal 1 itu bicara tentang bertekun dalam pencobaan dan tetap melakukan firman. Bagi Yakobus, iman tanpa ujian atau cobaan tidak akan sempurna. Kita baca yuk pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian tanpa imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menjadi sempurna berarti tanpa ujian, tanpa pencobaan, iman itu tidak akan sempurna. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Anda menerima aniaya, pencobaan, segala macam, jangan ditengking. Ya, kita belajar dari setiap proses yang ada, pasti ada hikmat, pasti ada berkatnya, gitu ya. Iman harus tekun, ya, iman harus tekun, harus disertai hikmat. Kalau nggak punya hikmat, minta sama Tuhan. Hikmat itu maksudnya gini loh, kita ngalami proses, kita ngalami pencobaan, kita temukan mutiaranya dalam pencobaan ini. Hikmatnya apa ya? Kok aku ngalami seperti ini? Gitu ya. Kalau nggak ngerti, minta sama Tuhan, maksudmu apa Tuhan? Gitu. Sehingga bisa memahami kesalahan yang harus diperbaiki. Sehingga bisa memahami di mana jalan keluarnya, bagaimana seharusnya, gitu loh. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini penjelasan Yakobus ya. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Iblis hanya promosi. Iblis itu kan marketingnya dosa. Memang tugasnya. Jadi tidak usah dipersalahkan. Memang dia sudah salah. Gitu ya. Tetapi Yakobus mengajar, setiap orang hendaknya melihat dirinya sendiri. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Lihatlah, introspeksilah gitu maksudnya. Jika keinginan itu dituruti, maka akan melahirkan dosa. Jika seseorang menang melawan keinginan sendiri, maka ia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu kalau mau dewasa jangan calahkan setan terus. Itu memang sudah tugasnya, sudah kerjanya itu gitu loh. Tetapi kita harus melihat, apakah dagingku begitu kuat? Apakah kesalahanku? Apa gairahku? Periksanya ke dalam, enggak usah nunjuk setan. Setan itu memang sebar pamflet terus, promosi. Iblis itu selalu istilahnya menawarkan, gitu ya. Kita baca aja dulu, pasal 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi Bapak Ibu, memang seharusnya jika kita mau dewasa, jangan pernah menyalahkan pihak lain, apalagi Tuhan. Setan pun jangan. Ya, kembalikan semua pada diri kita. Apa dan kapan kelemahan kita? Apa kelemahan kita? Kapan saya jatuh? Kok saya begini? Kok tiba-tiba kejadiannya begini? Koreksi. Dengan demikian kita bisa koreksi diri menjadi lebih baik. Saya tahu semua itu iblis gara-garanya. Tapi ingat, semua yang memutuskan kita. Semua masalahnya di daging. Semua masalahnya di pola pikir kita. Makanya kalau kita tidak belajar, daging kita tetap kuat dan kita tidak mau
menyalibkan daging kita, ya begitu iblis nawari kita pasti jatuh. Paham ya Bapak Ibu? Kita enggak mungkin selalu menyalahkan iblis dan seolah-olah iblis tidak boleh menawarkan barang promosinya. Enggak mungkin lah, kerjanya itu kok. Menang lawan promosinya iblis, godaan iblis, itu tergantung kita. Jangan, kalau mau dewasa, jangan pernah nyalakan iblis, apalagi Tuhan. Semua itu tergantung kita. Yakobus berkata, ini lanjutannya, lihat ini. Yakobus berkata, Allah selalu memberi yang baik dan sempurna. Pemberian Allah tidak akan bias, atau dengan kata lain, mengakibatkan dosa. Segala sesuatu yang di depan mata kita itu, jika tidak membawa dampak perbaikan kodrat dan membawa pada kekekalan, jelas itu bukan dari Allah, itu ujian kita. Apa yang kita lihat Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, itu selalu harus dievaluasi, harus dideteksi. Ini dari Allah bukan. Jangan-jangan kalau aku lakukan, aku jatuh. Harus selalu seperti itu. Jangan ngomong itu dari iblis, jangan ngomong itu dari Tuhan. Tapi kita sendiri yang harus menilai. Ini memperbaiki kodrat saya atau memperburuk kodrat saya. Kita baca yuk, pasal 1 ayat 16 sampai 19. Yakobus 1 ayat 16 sampai 19. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Pemberian Allah selalu membawa manusia pada kesempurnaan kodrat. Ya. Godaan iblis selalu membawa manusia pada kehancuran kodrat. Dan itu ada di dunia ini semua. Tinggal kita pinter-pinter menilai mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis. Itu loh maksudnya. Jangan selalu nyalahkan iblis atau nyalahkan Tuhan. Kitalah yang bertugas menilai, mengambil, dan menggunakannya. Itu tanggung jawab kita. Loh mana tahu Pak kalau gitu? Makanya belajar. Makanya mintalah hikmat. Tidak semua berkat itu dari Tuhan. Tidak semua kecelakaan juga dari setan kan? Bahkan kecenderungannya terbalik. Tetapi tidak bisa serta-merta kita ngomong begitu. Harus dinilai. Jadi segala sesuatu yang di depan mata kita, yang ditawarkan di depan jalan kita, nilailah sendiri. Kalau dari Tuhan tidak mungkin membuat kamu jatuh. Kalau dari Tuhan tidak mungkin membuat kamu itu tidak berubah kodrat. Kalau dari Tuhan itu pasti membuat kamu berubah kodrat jadi lebih baik. Kalau dari setan itu membuat kita rusak kodratnya. Bagaimana kita pahami itu? Belajar firman. Kira-kira ngerti enggak kamu? Diperhadapkan pada A, gitu ya. Kita harus menilai, ini kira-kira membuat aku jatuh atau membuat aku bangkit imannya. Kalau kira-kira membuat aku bangkit imannya, terima. Sukacita. Kalau kira-kira ini membuat aku terlena, lupa, akhirnya terhanyut dengan dunia, ya itu salah kita sendiri. Kenapa kamu
gini, kenapa kamu gigit umpannya iblis? Itu maksudnya. Semua tergantung kita kok. Jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan setan, jangan nyalahkan orang lain. Semua tergantung kita. Apa yang kita alami ini kan tergantung pilihan kita. Paham ya Bapak Ibu? Ini dalam loh. Ini dalam banget. Sehingga membuat orang itu bijaksana. Enggak gerusa-gerusu. Lumayan, cuan gede, sikat. Jangan pernah melewatkan berkat yang ada di depan. Loh, belum tentu itu berkat. Dicaplok. Begitu dicaplok, masalahnya banyak. Tambah rumit. Tambah stres. Tambah harus berbuat begini, begitu yang jahat di mata Tuhan. Itu bukan dari Tuhan loh. Kamu mencobai dirimu sendiri. Dari sini ini saya, ya dari ayat ini saya tuh mikir, iya ya. Betapa kita harus hati-hati dalam hidup. Karena pencobaan itu dari diri kita sendiri. Kita merasa kurang terus, itu pencobaan kita. Kita tidak merasa cukup, itu pencobaan kita. Kita tidak merasa cukup. Setiap ada proyek terima, setiap ada proyek terima, setiap ada proyek terima. Akhirnya kita kehilangan waktu untuk merenung. Kehilangan waktu untuk belajar, kehilangan waktu untuk mengingat Tuhan. Akhirnya apa? Kodrat tidak terbentuk. Kenapa? Sibuk bekerja. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh bekerja. Bekerjalah, tetapi ngertilah. Ngerti waktu, ngerti wayah. Harus ngerti kapan menyisihkan waktu untuk duduk diam merenungkan firman Tuhan. Pak, tapi saya kurang Pak, saya sikat. Siap ada gang tol, saya sikat Pak. Ujung-ujungnya, ya tiba-tiba anak narkoba karena kurang perhatian. Salah siapa? Ya salah kamu, terima pekerjaan terus sehingga kamu melupakan keluargamu. Jangan dianggap, dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Kamu yang menerima pencobaan itu. Kamu yang menelan umpan itu. Godaan itu kan dari kamu yang selalu merasa kurang. Itu loh maksudnya. Ya. Lanjut, pasal 2. Kasih tidak memandang muka dan iman yang disertai perbuatan. Sehubungan dengan merebaknya ajaran gnosis dan banyaknya kaum libertin. Tahu ya, kaum libertin itu kaum bebas, tidak merasa berhukum. Orang Kristen juga banyak yang menyalahpahami ajaran Rasul Paulus yang seolah-olah membebaskan orang percaya dari perbuatan baik. Maka Yakobus hendak meluruskan ajaran Kristen ini. Banyak orang salah paham. Kita baca ya, 2 Petrus 3 ayat 16. Kenapa saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 16? Karena Yakobus dan Petrus, ya surat Yakobus dan surat Petrus, ini masih bisa dikatakan sejaman, gitu ya. Masih bisa dikatakan sejaman, enggak lebih dari setengah abad. Silakan. 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Surat Paulus itu surat yang rumit, apalagi surat Roma. Banyak anak kalimat. Ya, itu kalau bukan orang cerdas, sulit mencerna itu. Anak kalimat, ada anak kalimat. Anak kalimatnya ada anak kalimat lagi. Ini bingung loh. Ya, sehingga orang banyak salah paham. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan. Nah, gitu ya. Perbuatan apa? Dipikirnya perbuatan baik, bukan sebetulnya ya. Nah, disinilah Rasul Yakobus hendak meluruskan. Rasul Paulus sesungguhnya tidak bermaksud mengajarkan orang percaya bebas dari perbuatan baik.
Rasul Paulus sesungguhnya bermaksud mengajarkan orang Kristen itu bebas dari perbuatan hukum yang membelenggu. Bebas dari perbuatan hukum yang membelenggu. Karena ajaran Tuhan itu sifatnya batiniah. Apalagi orang percaya, orang Kristen, non Yahudi, ya kamu nggak terbelenggu Taurat, gitu loh istilahnya ya. Jelas hukum itu baik, tetapi perbuatan melakukan hukum tanpa disertai kasih, maka hukum hanya menjadi rutinitas dan legalitas semata, atau bahkan intimidasi. Maksudnya Paulus itu, kalau kamu mengerjakan perbuatan baik karena hukum, itu belum tentu bernilai tinggi. Kenapa? Karena kamu melakukannya takut dirajam, karena kamu melakukannya takut tidak diberkati. Itu. Tapi lakukanlah dengan kasih, bukan tidak melakukan, gitu loh. Dasarmu melakukan perbuatan baik itu kasih, bukan hukum. Itu loh maksudnya Rasul Paulus. Nah, Yakobus juga menjelaskan hal ini gitu, ya. Jadi Paulus tidak pernah meniadakan perbuatan baik, apalagi kepada orang percaya non-Yahudi yang jelas tidak terikat Taurat. Itu sebabnya Yakobus memberi contoh tokoh-tokoh iman yang berbuat baik sebelum adanya Taurat. Siapa? Abraham. Kalau kamu ngomong iman, ya contohlah Abraham. Itu belum ada Taurat, tapi dia taat, dia berbuat baik loh. Itu loh maksudnya. Pasal 2 ayat 21 sampai 23. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut bapak orang beriman. Abraham disebut memiliki kebenaran. Padahal belum ada Taurat. Kalau kamu beriman, lakukanlah sama seperti yang Abraham lakukan. Kamu percaya, kamu beriman, itu harus disertai perbuatan seperti Abraham. Belum ada Taurat, tapi tetap berbuat baik. Paham ya maksudnya ya? Bukan berbuat baik berdasar hukum, tapi berbuat baik karena apa? Taat pada Allah. Abraham keluar keluar. Abraham serahkan anakmu, serahkan. Itu Abraham. Tanpa Taurat Abraham dibenarkan. Nah, kita orang percaya juga seperti itu. Lakukan kebenaran, lakukan perbuatan baik. Bukan berdasar hukum, tapi berdasarkan ketaatan kepada Allah. Apa firman-Nya, apa yang diajarkan Kristus, lakukan. Bukan cuma dimengerti. Gitu maksudnya. Jangan kamu dipengaruhi orang-orang gnostis itu, yang percaya tok tapi tidak melakukan. Itu maksudnya ya. Contoh kedua dari Yakobus, ya, itu Rahab. Orang yang tidak terikat Taurat seperti orang Yahudi. Kita baca yuk. Pasal 2 ayat 25. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jelas ya, Rahab bukan orang Israel. Rahab bukan orang Yahudi. Rahab orang apa? Lupa. Yosua 2 ayat 1. Ayo baca yuk. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah,
amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Orang Yeriko. Ini kan cerita pengepungan Yeriko. Mata-matanya masuk melalui mata-matanya masuk sebuah rumah, ya rumah bordil, rumah pelacur gitu ya, Rahab. Jelas Rahab ini bukan orang Kanaan, bukan orang Israel, dia orang Yeriko, bukan orang Yahudi. Rahab ini tidak gini, Rahab ini bukan orang Israel yang terikat Taurat. Gitu loh. Kenapa Yakobus kasih contoh Rahab? Dia mau ngomong, Rahab yang bukan orang Yahudi, dia melakukan perbuatan baik dan itu dinilai sebagai kebenaran oleh Tuhan. Lah kamu orang percaya Tuhan kok tidak berbuat baik itu gimana? Wong Rahab saja tidak punya Taurat, diakui perbuatan baiknya sama Tuhan. Dinilai kebaikannya sama Tuhan. Lah kok kamu percaya Tuhan malah tidak berbuat baik? Gitu loh maksudnya. Jangan ikut-ikutan gnostis gitu ya. Perbuatan baik dinilai kebenaran oleh Tuhan. Gitu ya. Dengan kata lain, orang percaya hendaknya tetap berbuat baik karena perbuatan baik adalah bukti iman. Bahkan ya menggenapi hukum dan tidak ada hukum yang bertentangan dengan perbuatan baik. Gitu ya. Kamu nggak perlu melakukan Taurat dalam arti hukum, lakukan perbuatan baik. Itu sudah menggenapi hukum sebetulnya. Kamu nggak perlu jadi Yahudi, gitu loh maksudnya. Dengan kata lain, tidak perlu seseorang menjadi Yahudi yang terikat Torah Yahudi dengan segala tradisinya untuk menjadi orang percaya. Namun sebagai orang percaya jelas harus bertindak atau berbuat baik seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Gitu. Paham ya? Jadi jangan sampai salah, gagal memahami ini, kita jadinya percaya saja sudah selamat, tidak perlu berbuat baik tidak menyelamatkan. Akhirnya kata-kata itu terngiang di banyak orang Kristen sekarang kan, salah itu, jelas itu salah. Kenapa? Yakobus tidak mengajarkan demikian, Petrus tidak mengajarkan demikian, minggu lalu sudah kita dengar. Yohanes tidak mengajarkan demikian, jelas ya. Jadi kalau ada orang Kristen tidak perlu berbuat baik karena keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu salah total, itu ngawur. Ya bagaimana orang bisa selamat tanpa kebenaran? Gitu loh. Yakobus memberi contoh dalam pasal 2 ayat 15 dan 16. Kita baca dulu aja yuk. Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jelas? Apa gunanya memberi salam atau memberi ucapan berkat tanpa ada tindakan nyata? Banyak gereja Kristen sekarang gitu kan. Pulang nyanyi doa Yabes, pemberian berkat, kiranya Allah menyinari engkau dengan wajahnya begini. Tetapi ada orang kekurangan, diakonia enggak keluar. Ada orang sakit, enggak ditolong. Ada orang sakit tidak punya duit, nggak ditolong, administrasinya ribet. Dulu saya pernah ngalami, ya di gereja kuno saya, bapak saya kepingin nolong seseorang karena orang ini tidak punya duit. Kita tahu persis itu karena gembala komsel kan. Tapi kita mengajukan diakonia karena kita juga tidak punya duit ya. Kita mengajukan diakonia, harus ketemu pejabat ini, pejabat gereja maksudnya. Pejabat ini, lalu minta tangan pejabat itu, lalu minta ini lagi, ke situ lagi. Habis. Keburu mati yang sakit. Ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Gereja yang benar harusnya siap untuk itu. Ya.
Perbuatan baik harus menyertai keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Sebab tujuan iman beriman kepada Tuhan, sebab tujuan dari beriman kepada Tuhan adalah melakukan kehendaknya. Sebab jika tidak demikian, maka tidak berbeda dengan iblis yang juga percaya Tuhan, tapi tidak pernah melakukan kehendaknya. Iblis itu percaya Tuhan loh. Apa bedanya orang Kristen sama iblis? Tindakannya, perbuatannya. Kalau cuma percaya Tuhan, iblis pun percaya. Bahkan takut dan gentar, kan gitu dikatakan. Orang Kristen tidak ada takut gentarnya. Kan gitu. Kadang-kadang orang Kristen lebih iblis dari iblis. Loh jujur loh, kan kita harus gini loh. Gak masalah kita mentertawai diri sendirilah. Itu tanda kita bertobat kan. Iya ya aku masih kayak begitu. Ayo makanya kita ubah kita. Ya kita belum sempurna tapi kita mau belajar dan kita mau berubah. Ya, pasal 2 ayat 19. Ayo dibaca yuk. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, setan lu gemetar. Orang Kristen tidak ada gemetarnya kan? Wanita ay. Ayo Bapak Ibu. Dari ayat ini kita bisa paham bedanya iman dan sekedar percaya. Yakobus malah menggambarkan iman atau percaya Tuhan, ya, iman dan perbuatan. Yakobus malah menggambarkan iman dan perbuatan sebagai tubuh dan roh. Tanpa roh maka tubuh mati tidak berguna. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Apa tubuh tanpa roh? Mayat, bangkai, busuk, nggak ada artinya. Jadi iman harus disertai perbuatan. Gitu.